Keistimewaan ini diantaranya apa ya? Wa khuluquhu Al-Quran itu. Akhlaknya baginda Nabi itu ya Al-Quran. Jadi apa-apa yang ada semuanya di dalam Al-Quran itu terangkum di dalam pribadinya baginda Nabi. Satu contoh misalkan seperti tadi yang disampaikan di sini oleh muallif hadzal kitab Syekh Hisham Hadik ini. Apa? Bahwa Rasulullah itu misalkan punya fadilah, punya kepribadian, punya keutamaan yang mencerminkan akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Satu contoh misalkan. Contoh ini ya. Baginda Nabi itu walaupun kepada musuh orang-orang kafir Quraisy itu, ia tetap hormat. Mana ada orang seperti biasa itu kepada musuh itu. Wong sesama Islamnya saja itu enggak nyapa. Sesama orang Islamnya enggak nyapa itu. Baginda Nabi itu ketika bertemu dengan orang kafir sekalipun itu tetap mencerminkan nilai-nilai akhlak karimah yang santun, yang mencerminkan keagungan memang. Dan ini jarang dimiliki oleh orang-orang lain. Itu ya. Satu contoh lagi misalkan seperti yang disampaikan di sini ini, bahwa baginda Nabi itu apa? Punya syaja'ah. Syaja'ah itu pemberani. Maksudnya pemberani bagaimana? Beraninya sifat syaja'ahnya baginda Nabi itu tidak konyol gitu ya. Maksudnya tidak konyol, ada orang yang berani itu konyol. Yang penting wis mereteng berani itu. Ya meskipun ya batu ditabrak itu ngomong berani. Ya juga ajuan pohon itu tabrak itu berani mati. Ya pakai mobil ditabrak itu berani. Itu kan konyol itu. Tapi sifat syaja'ahnya baginda Nabi itu enggak itu. Pemberani yang proporsional. Maksudnya proporsional itu ya tahu tempat itu. Di waktu berani ya berani, di waktu mengalah mengalah. Ada orang yang misalkan itu yang penting wis berani, kan gitu ya. Ada beraninya itu konyol itu ya asal berani saja itu. Tapi Rasulullah ada saatnya itu maju, ada saatnya itu mengalah. Bukan berarti ketika mengalah baginda Nabi tidak berani, bukan. Ya, jadi sifat mengalah itu bisa jadi itu sebagai sebuah simbol bahwa seseorang itu juga pemberani. Makanya orang yang mengalah itu ngerti mengalah ya. Mengalah itu ya bisa jadi itu ya sebuah pemenang. Orang yang mengalah itu bisa jadi menjadi ya pemenang gitu. Ya ada orang yang ngotot itu ya, ngotot ngalak mendengar TV, ngalak karpe TV ya. Ya. Lalu si satunya ini harus mengalah daripada itu serame, daripada apa harus mengalah itu. Lah orang yang mengalah itu bukan berarti tidak berani, bukan. Lihat konteksnya dulu gitu, celing konteksnya, celing situasinya, celing kasusnya ya. Ini syaja'ah. Contoh lagi misalkan baginda Nabi itu punya apa? Zuhud. Zuhud itu yang sering saya jelaskan apa? Ada beberapa pandangan ulama. Ada zuhud itu indal Imam Al-Ghazali. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, zuhud itu ya tarkud dunia, meninggalkan dunia. Ya, tidak cinta dunia. Ini zuhud menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Tapi Imam Al-Ghazali itu melakoni zuhud tarkud dunia. Ingat, Al-Ghazali itu di atas kepuncakannya, kejayaannya
Al-Ghazali lalu menyingkir perlahan-lahan, menyingkir dari dunia. Padahal lagi top-topnya, lagi masyhur-masyhurnya Al-Ghazali. Bayangkan pernah menjadi seorang mufti pada zaman dulu ya di Mesir sana itu. Di tengah kepuncakannya, kejayaannya, Al-Ghazali itu lalu menyingkir. Kata Al-Ghazali apa? Daripada dunia meninggalkanku, lebih baik aku tinggalkan dunia. Ini Al-Ghazali, zuhudnya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali yang memandang bahwa tarkud dunia ini ya sudah, dunia itu ya tinggalkan saja itu. Maksudnya ditinggalkan ya sudah katanya. Toh walaupun nggak ditinggalkan, dunia akan meninggalkan kita. Buktinya apa? Ya satu saat orang ini akan mati. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, ya kalau sudah waktunya, ya mati. Seganteng-gantengnya, sepinter-pinternya, secantik-cantiknya orang, kalau sudah waktunya mati, ya mati. Artinya apa? Walaupun tidak meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkan kita. Ini pandangan zuhud indal Ghazali. Tapi ada imam-imam lain yang memandang zuhud itu tarkud dunya biqadril hajat. Meninggalkan dunia apa? Biqadril hajat, sesuai dengan kadar kebutuhan. Nah ini. Artinya bagaimana? Ya, termasuk oleh para as-salafus soleh, para aulia, para imam, para ulama-ulama, ya, diantaranya misalkan Imam Abul Hasan Asyadili. Makanya para ulama-ulama dulu itu kaya, sogi. Tapi kekayaannya ya biasa-biasa saja, tidak berarti ketika kaya, hartanya banyak, tanahnya banyak itu ya. Bukan berarti itu ya bergagah-gagahan, bermewah-mewahan dengan apa? Dengan kekayaannya. Ya ngambil secukupnya saja. Kalau misalkan uangnya itu ada sekian, itu ambil ya hanya untuk sekedar makan saja. Ya, ini yang namanya zuhud dalam konteks kekinian. Mungkin orang itu tidak apa-apa kaya itu. Menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi santri, menjadi ulama, menjadi apa, kaya enggak apa-apa. Jangan anti dengan kekayaan. Saya bikin quote ini apa ini? Jangan anti kemiskinan dan jangan anti kekayaan selagi di jalan Allah. Itu saya kasih. Artinya apa? Orang itu kalau bisa kaya nggak usah miskin. Nah gitu ya, paham ya? Kalian besok-besok begitu. Kalau mau kaya, bisa kaya, jangan miskin, tidak apa-apa. Yang penting ya kekayaannya ini pertama ya untuk berjuang di jalan Allah. Sudah itu. Limardhatillah, nyari ridho dan mencari ridho Allah. Kalau memang bisa kaya, jangan miskin. Yang penting jangan yuk terlalu ngejar, karena dunia semakin dikejar belum tentu ya, belum tentu. Nah, iya, belum tentu apa? Belum tentu didapat itu. Ya kata saya kemarin itu, ada orang yang kerjanya itu berat banget itu, tapi ya rezekinya ya hanya segitu-gitu aja. Ada yang kerjanya biasa-biasa, oh rezekinya banyak. Ya. Artinya apa? Bahwa saya sering mengatakan kita ini manusia ini ya sudah. Kalau jadi santri, tugasnya, wajibnya santri itu belajar. Urusan nanti ilmu itu Allah menurunkan ya banyak ilmu kepada seorang, itu sebuah ya fadl, kelebihan atau fadlnya Allah. Yang penting kalian itu belajar. Yang penting kalian itu sekolah. Yang penting ngaji. Jangan ndak ngaji. Ya. Ada yang selalu